Alhamdulillah wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke depan sekitar 2 hari 3 hari saya akan menyampaikan arba'in secara urut. Tidak seperti biasanya dari halaman pertama, kedua, ketiga sampai khatam insyaallah. Semoga diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai minta Fatihah satu kali untuk saya persembahkan untuk orang tua saya yang sudah wafat dan juga yang masih hidup, dan untuk guru-guru kami dan juga untuk panjenengan semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilmu itu makhluk itu. Jadi ilmu itu makhluk. Bukan kholik, makhluk. Berhubung ilmu itu makhluk. Kalau ilmu ini tidak kamu muliakan, itu ilmu itu bisa mandorot. Paham? Makanya ilmu itu dimuliakan. Dengan siapa? Yang pertama dengan ahlul ilm. Kalau kamu pengen alim, semua orang yang punya ilmu muliakan. Siapapun orangnya, walaupun beliau tidak guru panjenengan. Siapapun yang punya ilmu dimuliakan, walaupun tidak guru panjenengan, dimuliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Dengan 3 cara. 1 adalah bidu'a, didoakan yang baik. Nomor 2 adalah bil khidmah, diladeni. Sandalnya ditatakan, bajunya dicucikan, waktunya makan, beliau kita layani, kita beri makan. Ya? Itu bil khidmah. Kalau perlu, kalau beliau enggak punya istri, panjenengan harus mau berani menawari. Romo Yai, Ustadz, silakan kalau panjenengan mau nikah sama saya. Kalau mau. Kalau enggak mau, alhamdulillah. Itu. Ini namanya bil khidmah. Bil khidmah. Nomor 3 adalah bisodaqah. Kalau kamu pengen ilmu kamu ini bisa berkhidmah sama kamu, itu caranya disedekah ilmu itu. Jadi sama guru itu sedekah, nanti luar biasa. Makanya Rasulullah dulu itu, sahabat-sahabat sering bersedekah kepada Rasul. Ini adalah untuk menciptakan kebaikan ilmu. Ilmu itu makhluk. Bila kamu bisa memuliakan ilmu, maka ilmu ini akan berkhidmah. Ilmu ini akan khidmah loh, akan khidmah sama sampean loh. Caranya muliakan ahli ilmu, caranya muliakan alat ilmu. Alat-alat ilmu itu dimuliakan seperti kitab, seperti meja, seperti pokoknya yang ada sangkut paut dengan ilmu itu dimuliakan. Ngaji kitab angger diuncalke wer. Maka ngaji angger dicengkiwing ini. Dimuliakan. Walaupun itu HP dimuliakno. HP anggar digua, kotor sithik langsung dicuci, dikumbah, malah dikum sedina sewengi. Dimuliakan. Alat-alat ilmu itu dimuliakan. Yang pertama adalah ahlu ilmi, yang kedua adalah alat ilmu, nomor 3 cara memuliakan ilmu adalah dengan diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Yang bisa diamalkan ini cuma ilmu agama loh. Ilmu umum lah agak sulit ya. Halah, kita dulu itu di sekolahan dilatih gerak jalan. Dilatih apa itu? Baris berbaris, coba amalno. Sama dipanggil sama ibumu. Rul, Nurul, siap. Menerul. Maju 5 langkah ke depan. Jalan. Aku yakin bapakmu pusing. Kamu bisa digawa dengan RSUJ, RSJ, rumah sakit jiwa kau. Jadi diamalkan. Yang terakhir adalah diikhlaskan.
Kalau sudah alim itu yang ikhlas. Ilmu itu jangan diuangkan. Ilmu itu jangan diganti, dijual dengan harga yang sedikit salah. Ilmu itu harus diikhlaskan, mengajar yang ikhlas, memberikan kepada umat yang ikhlas. Apabila ilmu ini benar-benar kamu lakukan akhlak ini, maka ilmu itu akan bisa berkhidmah sama sampean loh. Bila orang ini sudah dikhidmai ilmu, Masya Allah, gak usah golek bojo dolenderan teko dewe-dewe. Allahumma. Gak usah cari uang akan berdatangan. Kalau gak percaya buktikan. Oh saya ini sering buktikan no. Uang berdatangan. Tidak cuma itu saja. Pangkat derajat akan berdatangan. Bahkan akan ada pejabat-pejabat konglomerat. Wong melarat kabeh tumblek-blek ning omahe wong alim. Kenapa bisa seperti ini? Karena menghormat ilmu. Ilmu itu adalah makhluk dan ilmu ini dari Allah. Ilmu ini dari Allah berupa nur, cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yutolil asi. Cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang alim maksiat. Makanya kalau kamu pengen berhasil, sukses untuk menggapai sebuah ilmu yang barokah, jangan bermaksiat. Sekali Anda bermaksiat, mesti akan didatangkan malapetaka, musibah, bencana, kesemrautan hidup dalam keadaan kalang kabut, ekonomi yang sulit, rawan mati suul khotimah, dan kelak di akhirat sulit akan menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Pada akhirnya pasti malaikat menunggu kedatanganmu. Percaya enggak? Namamu ditulis Gusti Allah Guwedi, tulisannya Guwedi ning pitu neraka Sobib. Karena kenapa coba? Gara-gara bermaksiat. Al ilmu nurun wa nurullah la yu'ta lil asi. La yu'ta. Tidak akan diberikan lil asi kepada orang yang bermaksiat. Ini harus dijaga, jangan bermaksiat. Kemudian ilmu ini disampaikan Allah kepada malaikat Jibril berbentuk bahasa Arab, yaitu berupa Al-Quran. Diberikan kepada khairul anam, manusia yang terbaik, kurun-kurun yang terbaik. Beliau adalah segala-galanya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi pimpinan semua orang, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada para sahabat dengan hadis-hadisnya. Kedua-duanya ini menggunakan bahasa Arab, lughatil Arabiyyah. Berhubung keduanya menggunakan bahasa Arab dan ditafsiri oleh banyak ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama salafus shalih, para ulama mutaqaddimin, para ulama mutaakhirin, para ulama sholih, nyampe para ulama sekarang. Beliau menyampaikan itu menggunakan bahasa Arab, sehingga kalau kamu pengen menyampaikan ilmu agama, wajib bagi kamu untuk memahami bahasa Arab. Tidak boleh tidak. Berhubung ilmu agama ini berbentuk bahasa Arab, maka wajib bagimu untuk paham bahasa Arab. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak orang itu dijadikan oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dipahamkan dengan ilmu agama. Ilmu agama ini bahasa Arab. Barang siapa yang menyampaikan ilmu, barang siapa yang menyampaikan dalil, barang siapa yang menyampaikan Quran hadis, barang siapa yang menyampaikan sebuah fatwa, namun beliau tidak paham nahwu sorof lughat, fahuwa kadzab. Mereka adalah pembohong besar. Pasti ilmunya banyak salahnya daripada benarnya. Ustadz, bukankah Rasulullah nggak pernah ngajar nahwu sorof lughat? Rasulullah walaupun tidak ngajar nahwu sorof lughat, perlu digarisbawahi bahasa Rasul, lughatnya Rasul penuh dengan nahwu sorof lughat.
Sehingga kita ini wajib untuk memahaminya. Sekali Anda tidak paham, kemudian Anda mengobrol ilmu Anda ke umat, maka sesungguhnya Anda sedang menyebar fitnah. Dengerin. Anda sedang menyebar fitnah. Fatwa-fatwa Anda sangat diragukan. Barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan bodoh, di sore hari kemudian membuka terjemah, lalu mereka menghafalkan ayat-ayat Quran, hadis, dan lain sebagainya. Kemudian di siang hari mereka berfatwa di tengah-tengah umat. Maka sesungguhnya orang ini adalah pendusta, orang ini adalah penyebar fitnah, orang ini yang akan menyesatkan kepada umat. Barang siapa yang berbicara tentang ilmu agama, gak paham nahwu sharaf lugat, sesungguhnya mereka adalah orang yang sesat dan menyesatkan umat. Paham? Yang alim. Kemudian berhubung ini lughatil arabiyah sangat penting. Di sini setidaknya lughatil arabiyah. Lughatil arabiyah yang kita pelajari adalah untuk membedah Quran, hadis dan kutubus salafis shalih. Bukan untuk muhadasah loh. Wa ana aqul alaikum wa ana atakallamu alaikum bil lughatil arabi ana ubayyinu bi tariqa al arba'in fi nahwi wal lughat. Saya menyampaikan metode ini bukan untuk muhadasah. Salah. Sampean datang ke Al Mubarak ke sini dalam rangka belajar muhadasah bahasa Arab, ya keliru sampean. Kalau kamu pengen pandai muhadasah bahasa Arab, berangkat ke Timur Tengah. Kerja ning Arab Saudi lho, patang tahun beres. Percaya enggak? Kakak saya pernah ke Arab Saudi 4 tahun, pulang langsung bahasa Arab yang letek, bareng tak sodori kitab, orang iso maca kitab. Percaya enggak? Saya kira cuman kakak saya, jubul-jubul orang-orang Arab itu tuh. Saya kan pernah ke Timur Tengah. Saya pernah ke Timur Tengah, kemudian orang-orang Arab tak sodorin kitab, tak suruh nerangkan, itu enggak bisa kok. Makanya tidak semua orang bisa muhadasah bahasa Arab caces-caces kemudian bisa paham kitab, belum bisa. Begitu juga orang yang paham kitab, kemudian kon ngomong bahasa Arab, yo ra iso. Seperti contoh saya sendiri juga nggak bisa bahasa Arab. Wa anakum alaikum amamakum wa ana ubayyinu fi hadhihi tariqah wa ubayyinu bil fi nahwi wa sarfi wal lughat wa ana aqulul bil lughatil arabiyyah lugatil arabiyyah ana bahasa Arab saya ini bahasa Arab abal-abal. Makanya kalau sampean ke sini dalam rangka untuk belajar bahasa Arab, jadi lucu sampean. Saya akan merangkan tentang lugatil arabiyah untuk membedah Quran, untuk membedah hadis, untuk membedah kutubus salafis shalih. Untuk membedah ketiga-tiganya ini. Yaitu saya kerucutkan dalam pembahasan an-nahwu was-sarfu wal-lughat. Saya sodorkan sebuah metodologi namanya Al-Arba'in. Kenapa dinamakan Al-Arba'in? Karena makna daripada Al-Arba'in adalah 4.0, 4.0. Kajian berbasis global, kajian berbasis teknologi, kajian globalisasi umat. Saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengglobalkan di dunia internasional dengan hadirnya virus corona. Semua orang ngerti semua dengan virus corona. Lalu ibu-ibu yang tadinya nggak kenal HP malah ngerti HP. Bapak-bapak yang tadinya tidak kenal Zoom meeting malah kenal Zoom meeting. Goro-goro anaknya ono pelajaran Zoom meeting. Tidak kenal tentang Google dan lain sebagainya, kemudian kenal. Justru dengan hadirnya virus corona ini menjadikan Islam maju pesat, Kang. Islam maju pesat. Islam maju pesat. Kalau nggak percaya buktikan. Omongan saya ini buktikan. Zaman dulu itu di pasar-pasar banyak ibu-ibu yang nggak pakai kerudung. Sekarang itu di pasar jarang banget orang tidak pakai kerudung. Semuanya pakai kerudung semua. Di kota-kota orang pesarungan pirang-pirang. Kalau nggak percaya coba sama dengan alun-alun Demak. Cari perempuan yang pakai celana pendek, saya pendek, sulit. Tapi orang pakai sarungan, pakai celananan panjang, pakai jilbab, masya Allah pirang-pirang. Nyampe ono wong pacaran lu jilbaban juga. Pacaran lu jilbaban juga. Islami kabeh. Pacaran ala Islami, mencuri ala Islami, mencopet cara Islami, koruptor secara Islami. Naudzubillah. BRI Islami, Bank Islami, sembarang kalir Islami kabeh. Kami sodorkan metodologi Al-Arba'in. Al-Arba'in maknanya itu 40. Ini metode ini sangat cukup bagus untuk orang-orang yang umurnya 40. Karena umur 40 ini adalah umur yang sudah persiapan untuk sakaratil maut.
Hadirnya malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sehingga umur mereka itu sangat ringkas untuk belajar, tidak perlu belajar banyak-banyak. Sehingga kami sodorkan sebuah metodologi ini untuk memudahkan bapak-bapak tua itu memahami nahwu sorof lughat, tidak harus terseok-seok. Biasanya harus pakai jurumiyah 1 tahun, mutamimah 1 tahun, imriti 1 tahun, alfiyah 2 tahun, 5 tahun nahwu sorof lughat. Ini kalau bapak-bapak mondok meneh orang arah sanggup. Tapi kalau bapak-bapak mondok 40 hari, insya Allah walaupun sudah punya anak, sudah punya cucu, insya Allah bisa. Hadirnya metode al-arba'in ini adalah memudahkan sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan, jangan dipersulit. Sebuah metodologi yang sangat-sangat mudah. Metodologi yang selalu hadir di depan, di number one, selalu tampil adalah metodologi al-arba'in bin nahwi wa sarfi wal lughat. Belum ada satupun metodologi walaupun itu amsilatila, al-miftah, al-lubab, al-ibtidai dan lain sebagainya. Belum ada sebuah metodologi sering kesini, hanya satu kertas. Dan belum ada metodologi ditampilkan di depan langsung ngejreng. Dan belum ada metodologi yang gratis, nggak perlu bayar. Nggak perlu beli kitab. Nggak perlu semuanya pondok, semua siapapun boleh mencetak, boleh motokopi, boleh menggandakan dan boleh menjual belikan halalan thayyiban. Sebuah metodologi apabila menghadirkan saya, menghadirkan musonifnya, menghadirkan pengarangnya, tidak cukup, tidak harus misaroi. Datang tidak harus mengundang ke sini, cukup ditelepon insya Allah hadir di nomor WA saya 081. Sebuah metodologi yang ngajar langsung ustadznya langsung musonifnya langsung. Jarang banget loh. Orang-orang yang belajar jurumiyah, imriti, alfiyah, mutamimah, raudhatu thalibin, ihya ulumuddin, al-ighna, al-bujairami, dan lain sebagainya. Jarang banget loh. Ngaji iso langsung karo musonife. Percaya enggak? Tapi kalau arba'in ini langsung musonife, raketang muridnya ngontak ngantuk. Sebuah metodologi yang cara pengajarannya dengan belajar yang asik, belajar sambil berbahagia, belajar sambil tersenyum. Masya Allah, bonus semuanya penuh dengan bonus. Kitabnya gratis, makan gratis, tempat gratis. Bahkan apabila mereka jomblo yang berkepanjangan bisa ngambil santri gratis juga. Wah, Masya Allah. Metodologi yang luar biasa. Silakan panjenengan-panjenengan di luar sana yang legak laku-laku nikah datang ke Al-Mubarak. Insya Allah banyak santrinya di 2 alam. Ada 2 alam nyata dan alam tidak nyata. Di tengah-tengah pondok ada pondok pesantren yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Satu-satunya pondok yang ada 2 alam. Alam kubur dan alam dunia. Masya Allah. Ini kami sodorkan sebuah metodologi al-arba'in bin nahwi wa sarfi wal lughat. Mempelajari nahwu sorof lughat. Mempelajari nahwu sorof lughat. Kita sodorin sebuah contoh semisal di sini berhubung mempelajari bahasa Arab, maka yang saya sodorkan juga contoh-contoh bahasa Arab. Saya membuat contoh Zaid semisal Zaid ini kadang-kadang itu harokatnya dun dan din. Zaidun, zaidan, zaidin. Rata-rata apa itu yang asli tulisan Arab itu nggak ada harokatnya yang asli. Aslinya tulisan Arab nggak ada harokatnya, bahkan tidak ada titik-titiknya. Supaya orang itu bisa membedakan antara zaidun dan zaidan dan zaidin, maka yang zaidan itu diberi alif. Namanya alif iwat. Iwat itu artinya mengganti tanwin dengan alif, mengganti tanwin di waktu nasab. Ini ada tanwin, doma tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin. Perubahan harokat akhir kalimah ini namanya nahwu. Kalau perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il namanya sorof. Ada lafaz zaidun kemudian kamu maknani orang yang namanya Zaid namanya lughat.
Jadi nahwu itu adalah perubahan harokat akhir kalimat. Sorof adalah perubahan fa fi'il, an fi'il, lam fi'il. Lugat adalah bahasa atau makna. Apabila kamu sudah menguasai 3 ilmu ini, sukses Kang. Ustaz saya sudah belajar kok nggak sukses. Sampeyan gobloknya murokap makanya sukses. Tidak mau hormat kepada ilmu, tidak mau hormat kepada alat ilmu, tidak mau hormat kepada ahlinya ilmu, tidak mau hormat di saat kamu ngaji. Semestinya kamu ngaji, setiap ngaji jangan tidak ngaji. Itu bagian daripada hormat kepada ilmu. Tidak ada orang yang hormat, memuliakan ilmu kecuali ilmu itu akan memberkahi pada dirinya dan ilmu itu akan berkhidmah. Loh, orang itu kalau alim Kang, numpak mobil itu toh kecelakaan toh, alhamdulillah selamat kabeh. Kenapa Ustaz kok kecelakaan selamat kabeh? Mergo tabrakane kliwat, paham? Loh, saya itu pernah ngantuk. Delalah nabrak tronton. Alhamdulillah. Delalah selamat. Kenapa kok selamat? Mergo rasido tabrakan. Luweh apik selamat rasido tabrakan daripada orang selamat mergo tabrakan. Paham? Bahkan para saya itu pernah itu naik sepeda motor kuwenceng. Sampai ngalamun. Paham ngalamun ya? Jadi orang konsentrasi melihat depan tapi mengalamun. Delalah nabrak tronton. Berhubung tronton sudah ada di depan saya, kalau saya rem pasti saya menceleng. Sisan tak tabrakno. Saya baca la ilaha illallah, alasan saya man qala fi akhiri, barang siapa yang membaca la ilallah fi akhir kalami dakhalal jannah. Saya baca la ilaha illallah itu. Nabrak tronton. Akhirnya wis mati ya. Akhirnya wis pindah di alam kubur. Loh, kok jam laku motorku? Saya lihat trontonnya di belakang saya gitu. Masya Allah, ini bagian daripada khidmahnya ilmu. Satu-satunya metodologi yang diajarkan sama musonifnya 20 tahun tanpa berhenti. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, terus. Loh, ini yang menyaksikan orang mengaku tok, sampean menyaksikan semua. Percaya enggak? Ini Masya Allah, ini pemecah rekor. Muridnya nguntak ngantuk, gurunya ra ngantuk dewi. Muridnya kipasan dewi loh, gurunya ra kipasan. Baru kali ini ada seorang pendekar arba'in. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita orang belajar di Demak. Demak itu artinya dimain. Dimain yang punya air. Kenapa kita kalau ngaji kemeringat? Ya, Demak seperti itu. Punya air. Gara-gara air sering keluar dari organ tubuh, justru racun organ tubuh akan keluar dan lendir-lendir otak akan keluar. Makanya yang mondok di Al-Mubarak otaknya cerdas kabeh. Alhamdulillah. Kenapa cerdas semua? Jawabannya cuma satu, lendir-lendir otak keluar semua. Ini saya akan merangkan tentang nahwu, sorof, lugat. Ini saya kumpulkan di metode Al-Arba'in fin Nahwi wa Sarfi wal Lugat. Berhubung kitab saya dicuri orang, diambil orangnya. Ambilkan kan? Ambilkan di rumah tamu. Nyuri barang saya halalan thayyiban. Silakan dicuri terus. Sak mejone, sak kursine. Guru yang hebat itu guru yang selalu mengikhlaskan atas kendablikan muridnya. Alhamdulillah. Saya pernah diwasiati Romo Yai, jangan pernah kau menjadi seorang kiai yang ahli laknat. Siapa mereka? Kiai yang sering disakiti santrinya lalu santrinya dilaknat. Kamu itu melanggar peraturan boyong, kamu tidak akan kuakui murid saya. Ini jenenge kiai laknat. Tidak ada kiai yang sering melaknat muridnya kecuali kiai itu akan dilaknat sama Allah. Paham? Justru murid sing kudu ditolong iku murid sing nyolong-nyolong ngene iki perlu ditolong. Lah nek sing wis apik-apik kan rasa ditolong. Kelak di akhirat santri-santri sing ning neraka, Ustaz. Nah ini yang perlu ditolong. Apa? Ustaz, lho kok mlebu neraka kenapa? Kula pernah nyolong duit jenengan Ustaz. Duitku 50 juta pernah hilang ning lemari yo. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ono CCTV ini bedal kamar gue konangan ya. Tapi tak tutupi ora tak diono wonge. Lapo dia tak diono wonge, upamane tak diono wonge paling wong ora iso mbayar. Alhamdulillah. Ora apa-apa nyolong meneh duwite wis entek. Nih, kami sodorkan Nabu Sorob Lugot. Ini metodenya cuma ini doang. Metodenya cuma ini doang. Yang dibahas cuma kalimat saja. Anggir sampean apal kalimat atau berarti wis menguasai metode arba'in. Apa kalimat? Terus olehmu ngaji wajahmu susah. Halo Ustaz. Ya, gimana Ustaz? Angin dosen. Sambil ngantarkan niki sinten namanya Bapak Azizi teng Semarang. Nganggur. Antarke ra apa-apa. Nggih, Mbok. Lihat nggih. Betul putih. Terserah, ini ana Avanza gak? Nggih. Nggih, kalau buka saja. Lha wis gowo kuwi. Nak kurang ngombong gowo Italia iki. Evalia. Bukan Avanza mawon. Yo ya. Oke, siap. Yuk. Jadi metode arba'in ini yang dipelajari cuma kalimat doang. Kamu buka di Quran, di hadis, di kitab buah gitu. Cuman siji tok sing dipelajari apa? Kalimat. Apa kalimat? Apa kalimat? Apa kalimat? Katam. Paham? Katam. Ya, pulang. Bayang. Enak pala. Metodenya cuma kalimat doang. Sampean wiridan kalimah. Kalimah ucapan yang satu. Ini bahasa Indonesia. Kita semua orang Indonesia dan kita dulu pernah sumpah pemuda ya. Kita semua pernah sumpah pemuda. Dulu kita pernah sumpah berbahasa satu bahasa Indonesia. Liman dia antum takul antum fi Indonesia antum takuluna antum kulluh fi Indonesia walakinnakum tatakalamuna bil qatil arabiyyah wa antum fi Indonesia. Kenapa kamu berbahasa Arab sementara kamu ada di Indonesia? Semestinya kalau orang Indonesia berbahasa Indonesia. Kalau kita di Arab ya bahasa Arab. Aku yakin seumpamanya Rasulullah di Indonesia, insya Allah Quran berbentuk bahasa Indonesia. Percaya nggak? Insya Allah sholat itu Allah Maha Besar. Insya Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku yakin. Gara-gara Rasulullah orangnya Timur Tengah, orang Arab, pada akhirnya Quran berbentuk bahasa Arab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Terletak pada diri Rasul adalah suri tauladan yang baik. Berhubung Rasulullah tauladan yang baik, berhubung ilmunya Rasulullah pakai bahasa Arab, maka kita mempelajari ilmu bahasa Arab dalam rangka untuk membedah Quran, dalam rangka untuk memahami hadis, dalam rangka untuk memahami kutub salafis salih. Yang diajarkan cuma kalimat doang. Apa kalimat? Halah, kitab apa wae, pondok endi wae, pondok Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Jepang, Belanda, nyampe Australia, Amerika, nyampe Iran, nyampe Timur Tengah kabeh, mbok mondok ning Yaman, mondok ning Dinggon, anggere kalimat yo ono telu tok. Paham? Kalimat ada? Sebutkan. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Saya duduk di atas kursi. Saya kalimah. Sebab duduk kalimah. Sebab kursi kalimah. Di atas kalimah. Sebab kursi kalimah. Sebab. Paham? Itulah bahasa Indonesia. Berhubung ini yang kita pelajari bahasa Arab, maka ya rujuknya bahasa Arab. Supaya kita bisa berbahasa Arab memang sedikit demi sedikit.
Nanti caranya dihafalin, kemudian kamu setoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muharrar Hudori Ahmad dari Telugur Wonosalam Demak. Saya akan setoran metode al-arba'in bin nahwi wa sarfi wal lughat. Kalimat adalah ucapan yang satu, kalimat ada tiga, isim fi'il huruf, isim nama, fi'il pekerjaan, huruf tidak nama tidak pekerjaan. Demikian setoran kami, semoga manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, kirim ke ini media sosial. Untuk apa Ustadz? Untuk sebagai bukti bahwasanya kamu pernah ngaji arba'in. Sehingga kelak di akhirat, umpamanya ono pertanyaan mungkar nakir. Wis pernah ngaji arba'in, paham? Tur, kalau kamu selesai ngaji arba'in, kemudian ada pelaporan lewat media sosial, menjadi kenangan yang tidak pernah terjadi di pondok-pondok lain. Di pondok-pondok lain bar ngaji barbar. Tapi kalau seperti ini, bar ngaji ada kenangan indah yang bisa kamu buka lagi kelak apabila kamu sudah berkeluarga. Percaya nggak? Oke. Kita lihat kalimat isim. Isim ada? Sebutkan. Apa mu'rab? Apa mabni? Fi'il ada? Sebutkan. Apa mabni? Apa mu'rab? Kalimat huruf selama-lamanya. Fi'il yang mabni ada. Sebutkan. Fi'il yang mu'rab ada. Apa? Undori. Metode arba'in ini cuman ada 5. Metode arba'in ada 5. Terus oleh murah melu Jawa. Teruskan. Metode arba'in ada. Sebutkan. Isim mu'rab, isim mabni, fi'il paham? Metode arba'in yang isim mu'rab. Caranya bagaimana? Lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakiro, sebab apa, sigot apa, bina apa, matinya bagaimana. Ananya apa? Paham Ustaz? Caranya ngajar seperti ini Ustaz. Lah wong ada Ustaz ngajar arba'in kok ngetang-ngeti kitab. Ngusik-ngusik ya, ngusik. Caranya Ustaznya harus hafal dulu. Jadi udah menjadi refleks. Ini adalah cara menerangkan pada halaman pertama, yaitu membahas tentang metode arba'in. Caranya ngajar, 1 ada papan tulisnya, 2 ada metodenya. Nomor 3, kalau punya uang beli proyektor, nanti anunya disorotkan di sini. Berhubung proyektor pondok dibrukno, sobib goro-goro ngamuk. Kemarin kena jin, ngamuk dibanteng. Pada akhirnya ya udahlah, kita ikhlaskan aja. Semoga tenang di sana. Santai Bib, santai, jangan marah. Orang kalau nggak marah kekasih Tuhan. Innallaha ma'as-sabirin. Oke. Ini metodenya seperti ini. Nanti seumpamanya ya, adalah saya seumpamanya membuat contoh ya. Membuat contoh. Saya membuat contoh semisal. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membuat contoh semisal, coba bismillahi. Baik kalimat apa? Ba ini kalimat huruf jar, berhubung ba ini kalimat huruf, maka kamu cara melihatnya pada metode kalimat huruf. Jangan di sini, Kang. Jangan di sini, ruwet nanti. Lain kamu malah ning kene, ba kalimat huruf jar sebab tidak pada tanda-tanda kalimat isim dan fi'il murab sebab bisa berubahnya babi i'rabnya jar sebab bingung. Ya ruwet sampean.
Cara melihatnya yaitu dengan cara melihat metode kalimat huruf. Bagaimana metode kalimat huruf? Dengan Cara melihat lafadznya lalu kita tunjuk. kalimat. Sebab apa? Mati atau buruk? Sebab apa? Mabni apa? Ta'aluk pada lafadz apa? Faedahnya apa? Maknanya apa? Paham? Menggerakkan jari-jari bagian daripada metode supaya santri gendang ngantuk. Nanti kalau begini-begini ngantuknya hilang. Bisa refleks ini, bisa refleks. Oke. Jadi semisal ya ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalimat apa? Cara untuk mengetahui ini kalimat huruf, apa isim, apa fiil. Caranya buka pada materi kedua, yaitu tentang apa itu macam-macam materi. Coba kita lihat pada halaman kedua, materi arba'in ada berapa? Materi arba'in ada 13, sebutkan. Itu adalah materi arba'in. Jadi materi arba'in itu ini semua ini loh, ini 13. Yang masuk pada kalimat huruf, materinya ada 5. Sebutkan kalimat dan tanda-tandanya, ma'rab dan faedah kalimat huruf, makna. Ada 5. Kalau materi kalimat fi'il ada berapa? 10. Sebutkan kalimat dan tanda-tandanya, mu'rab mabni, i'rab dan alamatnya. Bina, wazan fi'il, qiyas istilahi, qiyas lugawi, i'lal, makna. 10. Kalau materi kalimat isim ada berapa? 11. Sebutkan kalimat dan tanda-tandanya, mu'rab mabni dan alamatnya. Pada nakirah, sigot, bina, wazan fi'il, qiyas istilahi, qiyas lugawi, i'lal, makna. Materi kalimat isim ada 11. Materi kalimat fi'il ada 10. Materi kalimat huruf ada 5. 11 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 13. Paham? Ada 13. Paham Gus ya? Jangan kalau ngajar nanti yang seneng Gus, jangan susah. Orang itu kalau bahagia bisa narik rizki. Orang itu kalau bahagia utangnya iso lunas. Orang itu kalau bahagia marai awet enom. Orang itu kalau bahagia mati nih suwe. Paham? Saya ngomong sama Sati, aku meh mati, aku meh mati. Nyampe saya kira mati-mati. Kenapa seperti itu? Bahagia. Orang itu kalau bahagia pasti lemah. Makanya awet muda. Wes nara percaya weng guyu cekikian kon ngangkat barang. Jadi ngangkat watu, ambil titik-titik ketemu, weng guyu. Pasti gak kuat. Percaya gak? Beda di waktu kamu marah. Kamu marah, meja uncalno, waktu diuncalno, wabe uncalno. Kenapa bisa seperti itu? Orang itu kalau marah, energinya keluar semua sehingga cepet tua. Paham? Tapi kalau orang bahagia, energinya ini hilang, menjadi muda lagi. Ya. Makanya banyak senyum. Istri saya masih muda. Dijejerno karo kowe tok ketok tua kowe. Istri saya anaknya udah 10. Kowe jangankan anak, kawin durung payu. Oke. Coba. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu lugat. Ini kalau kita lihat di metode arba'in, materi ilmu nahwu ada berapa? 6. Materi nahwu sorof ada berapa? 6. Yang lugat ada berapa? 1. 6 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi materi arba'in ada berapa? 13. 13 ini dibagi menjadi 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Materi kalimat isim ada 11. Materi kalimat fi'il ada 10.
Materi kalau mau pada 5. 11 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 13. Paham? Gampang. 13 ini adalah angka hoki di mana saat itu aku dilahirkan. Masya Allah. Metode ini sangar. Saat itu saya dilahirkan pada tanggal 15. Bulannya adalah bulan 5. 5 itu adalah angka hoki. 13 juga angka hoki. 13 itu adalah simbol wujudnya Allah. 1. 3 itu adalah simbol wujudnya Islam. Iman. Ihsan. Sedangkan saya lahir pada bulan 5. Bulan 5 itu adalah rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, haji bagi mereka yang mampu. Saya kelahiran pada tahun 1979. Ustadz kenapa harus menerangkan itu? Enggak kenal, maka enggak saya. Gara-gara teman-teman media sosial kenal sama saya semua. Setiap tanggal 13 Mei, setiap tahun untuk dapat bingkisan kado ulang tahun wirang-wirang. Alhamdulillah. Saya kelahiran tahun 1979. Ini angka yang hoki. 1 angka ganjil hoki. 9 angka ganjil yang hoki. 7 angka ganjil yang hoki. 9 angka ganjil yang hoki. Tidak ada orang yang dilahirkan oleh Allah tanggal yang ganjil, bulan yang ganjil, tahun yang ganjil, kecuali itu dicinta oleh Allah sebagaimana sabda Rasul, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah senang dengan yang ganjil, maka Allah senang dengan sesuatu yang ganjil. Allah adalah ganjil, Allah senang dengan sesuatu yang ganjil. Mata 2, hidung lubangnya 2, telinga 2, lambe kita 2, tangan 2, kaki 2. Ada 1 yang ganjil, itulah yang paling nikmat, yaitu kelamin. Percaya enggak? Lho kowe kudu ngising tenanan, ngising wenake bol, ya enggak? Kowe ngampet nguyuh diuyono, wah enak nikmatnya. Kepingin kawin, ora tercapai terus, diempet-empet nyampe umur 20 tahun, 21 tahun lagi kawin, hawane nikmat. Innallaha witrun yuhibbul witra. Makanya kalau nikah itu yang ganjil saja, jangan yang genap. Jangan nikah istri 2, jangan nikah istri 4. Kalau bisa istrinya 3. Kalau kamu kere 1 saja. Paham? Wa in khiftum alla ta'dilu fawaqidah. Apabila kamu kere nikahi siji wae. Berhubung santri al-mubarok kere semua sak kiyaine bojone siji wae. Alhamdulillah. Ini metodologi al-arba'in yang sangat mudah dan materinya sangat simpel, sangat sedikit. Ini nanti istirahat. Nanti kita terjun pada halaman ketiga, keempat, kelima. Insya Allah nyampe malam selesai. Nanti terus diulang-ulang semua. Ini nanti insya Allah sistem saya ngajar adalah saya urutkan. Semoga semuanya, panjenengan semua yang ada di dunia nyata dan di alam gaib, yang ada di luar sana, semoga selalu senang dengan hadirnya saya, tidak jenuh. Dan semoga pahala berlimpah untuk kita semua. Dan dimudahkan urusannya. Yang punya hutang, selesai hutangnya. Yang enggak laku-laku nikah, semoga didekatkan jodohnya. Yang punya penyakit, semoga disembuhkan penyakitnya. Yang susah, dibahagiakan oleh Allah. Yang ahli neraka, semoga diganti takdirnya menjadi ahli surga. Yang nasibnya buruk, semoga diganti oleh Allah menjadi nasib yang baik. Yang kurang cantik semoga dicantikan sama Allah. Nah kangkang sih ganteng kabeh ya. Yang ganteng-ganteng semoga diberkahi kegantengannya. Tidak diobral murahan dengan pacaran. Yang punya ilmu semoga ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pernah mimpi ketemu sama Rasul semoga secepatnya mimpi dengan Rasul. Yang hatinya galau semoga bahagia selalu. Menjadi penghuni surga semua. Mondok di suasana panas semoga selalu bahagia. Allahumma amin. Sallallahu Muhammad.